Engkau telah memberkati kami, telah menyiapkan hati kami. Teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari kita sama-sama naikkan jayal kita. Sama-sama kita katakan haleluya. Yes, amin. Yuk, lebih siap lagi memuji Tuhan. Kita lompat bersama-sama yuk. Kita rendahkan hati kita untuk siap menghadap Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Mari tunduk di hadapan-Nya.
sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik Kau Yesus. Makasih Tuhan, kami percaya hati kami terbuka buat Engkau Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini maupun yang online. Kami percaya juga Tuhan Engkau menghibur hati kami, memberikan kami kekuatan yang baru, dan kami percaya Roh Kudus bekerja buat kami semua. Ubah karakter kami, ubah kebiasaan kami, dan ubah setiap apa yang kami lakukan dalam keseharian kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu, bersabda buat kami semua yang ada di gereja maupun yang di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya apa yang Kau ucapkan malam hari ini berguna bagi kehidupan kami, berguna bagi pengiringan kami kepadamu. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melayani, Engkau selalu ada buat hidup kami. Terima kasih Bapak. Bila ada roh tidak berkenan tempatin roh ngantuk, roh malas, roh yang mengintimidasi kami Tuhan, kami ikat, kami usir keluar dari tempat ini. Roh Kudus bekerja, bergerak buat kami semua. Terima kasih Bapak. Kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, shalom buat teman-teman yang di gereja maupun yang di rumah. Seberapapun kita yang hadir, kita tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Oke teman-teman, kita akan belajar pada malam hari ini sebuah tema firman Tuhan tentang berjumpa Tuhan, gitu ya. Tema ini memang sudah sering diucapkan, sering diomongkan oleh siapapun hamba Tuhan teman-teman, tentang berjumpa dengan Tuhan. Tapi karena reminder lagi teman-teman ya, tujuan kita ke gereja ya ini teman-teman, berjumpa sama Tuhan. Tetapi kita beda lagi kalau kita di gereja itu punya tujuan untuk hidup kita, berjumpa dengan kehidupan kita. Contohnya apa? Tujuan kita ke gereja, banyak anak Tuhan tuh ingin dipulihkan. Seperti lagu tadi ya, dipulihkan, ingin diberkati, ingin dapat mukjizat, kepingin beda dengan teman-teman yang lain. Tujuan kita ke gereja pasti kayak gitu teman-teman. Ingin aku dipuaskan, ingin aku A, B, dan Z gitu ya. Semuanya tuh pokoknya kalau ke gereja aku mau dapat semuanya. Padahal sebenarnya kita datang beribadah ke rumah Tuhan, tujuan kita cuma satu, ketemu Tuhan. Kalau kita tujuannya untuk bertemu Tuhan tuh sudah jadi fokus teman-teman, karena percaya tuh gak ada kehidupan anak muda itu yang aneh-aneh gitu ya. Gak ada kehidupan anak muda itu yang digoyahkan dengan sekeliling kita, kehidupan kita. Kelemahan anak muda cuma satu, terpengaruh oleh situasi. Terpengaruh dengan keadaan, terpengaruh dengan kondisimu gitu ya. Makanya ada istilahnya bad mood gitu ya, ada istilahnya gabut, ada istilahnya BT. Kenapa? Kalian terpengaruh teman-teman sama situasi. Ayo sekarang karena kepingin mengubah atmosfer kalian ke gereja itu tujuan cuma satu. Meet up with Jesus, ketemu sama Tuhan. Tidak peduli kalian itu dalam di gereja itu di youth atau di umum atau ibadah puasa sekalipun, tujuan kita ke gereja itu meet with Jesus, ketemu sama Tuhan. Kepingin merasakan Tuhan. Dan itu yang menjadi penghalang, ya yang Kak Arwan sebutin di awal tadi, situasi. Ayo belajar teman-teman, kita ibadah itu tidak terpengaruh sama situasi dan kondisi. Kalau keadaannya enak, ke gerejanya enak. Kalau keadaannya susah, ke gereja kayak susah. Gitu. Ayo sekarang belajar. Apapun keadaan kita, gitu ya, dan siapapun kita, entah engkau pelayan kek, entah kau jemaat kek, entah kau masih kecil atau udah tua sekalipun, gitu ya, kamu ke gereja fokusnya ketemu Tuhan. Apalagi kita anak-anak muda yang sudah dikasih Tuhan talenta untuk melayani Tuhan. Seharusnya kalian tuh lebih dekat
ketemu sama Tuhan. Memang tidak ada perbedaan antara melayani dengan jemaat, tapi setidaknya kalian punya waktu khusus teman-teman untuk berlatih, kan memuji nama Tuhan gitu. Kan lebih dekat sama Tuhan. Kalau rindu setiap pelayan-pelayan Tuhan, youth di tempat ini dan juga nanti melayani di umum gitu ya. Kamu harus punya istilahnya apa ya, kedekatan sama Tuhan gitu ya. Ada kayak apa ya, hubungan intim sama Tuhan. Jangan cuma hanya skillful. Kalau cuma skillful teman-teman lihatan, orang-orang, anak-anak muda dan semua pelayan Tuhan yang hanya mengandalkan skillful, hanya waktu-waktu tertentu saja dia senang melayani Tuhan. Hanya waktu-waktu yang wow saja mereka bisa melayani Tuhan. Tapi kalau waktu-waktu tidak enak gitu ya, waktu susah gitu, waktu tidak ada jemaatnya gitu ya, ataupun yang datang sedikit, kadang-kadang langsung bete, bad mood, males. Karena ngomong teman-teman, dia tidak pernah bertemu sama Tuhan dalam pelayanan. Only skillful. Amin. Cuma skill tok. Dia tidak pernah berjumpa. Kalau orang cinta, jatuh cinta gitu, suka sama seseorang, karena percaya waktu hujan gitu ya, waktu beledek sekalipun gitu ya, waktu sepi, waktu rame, pasti kepingin ketemu. Amin teman-teman. Apalagi yang pacaran pasti merasakan. Apapun yang terjadi, aku kepingin ketemu sama engkau gitu ya. Sama. Kalau kita kepingin rindu berjumpa sama Tuhan, kita nggak ada kondisi keadaan teman-teman. Nggak mikir macam-macam, yang penting aku pengen ketemu sama Tuhan. Yuk malam ini secara cepat karena akan sharing sama kalian. Ada seorang pribadi gitu ya. Itu pribadi yang brengsek banget. Tapi dia berjumpa sama Tuhan. Dan pribadi ini teman-teman, ini ada di sekolah minggu pasti diucapkan gitu ya, difirmankan. Tapi ada sesuatu yang mendalam, kita akan belajar malam ini. Kita baca Lukas 19 ayat 1 sampai 10 teman-teman. Ayatnya agak panjang ya toh. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang kenceng teman-teman ya. Tidak ada yang diem, ayo kita baca. Udah ada ayatnya? Oke ini dia. 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kedua, di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek, short gitu ya. 4, oke. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 6, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. 8, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Terakhir, baca yang kencang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Teman-teman, kita akan belajar pada malam ini tentang pribadi, seorang pribadi yang bernama Zakius. Biasa sekolah minggu sering nyanyi ya, Zakius orang pendek gitu ya. Memang orang-orang pendek itu dipakai-pakai Tuhan gitu ya. Kak Rio pendek? Oh enggak, tinggi Kak Rio. Zakius itu pendek banget teman-teman. Zakius ini mungkin rata-rata orang Israel itu tingginya 170 gitu ya, 175, dia itu mungkin 150 gitu ya, 155 lah gitu ya, pendek banget. Makanya suatu saat Yesus melintasi kota namanya Yeriko, di situ ada namanya Zakius. Teman-teman, Zakius itu orang Yahudi, orang Ibrani. Tetapi Zakius ini punya jabatan di kota itu sebagai pegawainya Romawi. Teman-teman,
Zaman dulu orang Yahudi itu dijajah sama orang Romawi. Jadi orang Romawi itu penjajah. Gitu ya. Tetapi si Sakius yang orang Ibrani ini jadi pegawainya penjajah. Disebut apa itu teman-teman? Pengkhianat toh. Dia jadi pegawainya musuh negara. Contoh nih kalau dulu Indonesia dijajah sama Belanda. Dan semua orang yang bekerja sama Belanda dulu dicap sebagai pengkhianat sama pejuang-pejuang Indonesia. Sama, Sakius kayak gitu. Sakius itu dianggap sama orang Ibrani ini pengkhianat. Kamu itu menjajah bangsamu sendiri. Jadi Sakius dikucilkan di antara bangsanya sendiri, tapi dia punya jabatan tinggi. Dia sebagai direktur pajaknya orang Romawi. Wah, dia dirjen pajak gitu kok sekarang ya. Jadi dia memungut pajak-pajak dari orang-orang Ibrani dikasih ke orang Romawi. Dia dimusuhin, tidak ada orang suka sama dia. Makanya ketika Yesus lewat, teman-teman, orang-orang tidak menganggap si Sakius, walaupun dia punya jabatan tinggi. Ini next slide, dibuka slide yang berikutnya. Gitu ya. Sakius itu punya arti nama, teman-teman. Arti nama Sakius itu bagus, yaitu tulus, bersih dan suci. Itu Sakius. Jadi kalau teman-teman yang nanti punya anak gitu ya, kasih nama Sakius, keren teman-teman. Artinya bagus karena tulus, bersih dan suci gitu ya. Tetapi kelakuannya tidak. Sakius adalah pegawai negerinya bangsa Romawi dan tukang pajak buat bangsanya. Ini si Sakius. Dia dekat sama orang-orang Romawi, dia dekat sama tentara-tentara Romawi. Jadi begitu Sakius datang teman-teman, kalau dia sendirian, orang-orang Ibrani itu mungkin ngelok-ngelok, woi kondek, kurang ajar gitu ya. Tapi begitu Sakius datang bersama tentara Romawi, mungkin tidak ada orang Ibrani yang dekat sama dia, takut. Jadi dia punya kekuatan ketika dia dekat sama bangsa penjajah, makanya dia disebut seorang pengkhianat abadi. Dan tidak ada satu orang pun suka. Nah ceritanya ketika Yesus datang lewat situ teman-teman. Ingat teman-teman, Yesus itu datang ke dunia bukan menghakimi. Ya, pertama, kedua, Tuhan Yesus datang tidak pernah nyalahkan orang. Yesus tidak pernah menghina. Yesus tidak pernah katakan, oh kamu dosa, oh kamu gini. Tidak teman-teman. Yesus hadir ke dunia itu menyelamatkan semua orang, enggak peduli dia dosa, enggak dosa, dia datang menyelamatkan orang. Tidak peduli agama sekalipun. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan semua manusia yang ada di bumi. Itu kelebihannya Tuhan kita Yesus. Dia tidak menyelamatkan orang Kristen saja loh teman-teman. Tujuan Yesus datang ke dunia itu menyelamatkan segala bangsa. Firman Tuhan jelas ngomong dia datang itu untuk umat manusia, bukan datang untuk Kristen, bukan. Teman-teman yang di rumah, kalau katakan Yesus datang bukan cuma buat orang Kristen tok, tapi buat semua orang. Makanya ketika Yesus datang di Yeriko itu, dia melihat Sakius, si orang berdosa itu, dia tidak pernah ngomong, kamu dosa, tidak pernah. Makanya Yesus tidak pernah ngomong, kamu dosamu apa? Dosamu gak pernah teman-teman, itu iblis, kerjanya iblis. Makanya kalau ada ke gereja kita kadang-kadang melakukan kesalahan terus merasa, aku berdosa ya, aku salah ya. Itu bukan pekerjaannya Tuhan loh ya, bukan roh Allah loh ya. Itu pekerjaannya iblis teman-teman. Kamu harus nengking ke dalam nama Yesus keluar. Kenapa? Tuhan pribadi yang tidak pernah menyalahkan. Ketika Yesus lewat di kota Yeriko itu teman-teman, dia melihat kayak gini, lapo kamu mangkring di situ gitu ya, bahasa Jombangannya gitu. Turun Sakius, turun, mrenio gitu ya. Padahal Yesus itu adalah orang Ibrani sejati. Yesus adalah orang Yahudi sejati. Semua orang Yahudi benci sama Sakius. Yesus enggak. Sini. Kenapa kok Tuhan merasa senang sama Sakius teman-teman, padahal orang Yahudi kan banyak waktu itu. Kok enggak sama si Sopo gitu ya, Ruben atau Sopo, Kacong atau Sopo, tapi kok ke Sakius? Kenapa teman-teman? Di ayat keberapa itu tadi? Coba Lukas 19 ayat keberapa, 2 atau 3. Si Sakius itu berlari-lari, ketiga mungkin ya, coba
Ya ini. Sakeus itu berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Teman-teman, kalau percaya dari ribuan orang itu ya semua orang berusaha. Tapi dari kelemahannya ini, Sakeus itu berusaha aku pengen ketemu Yesus gitu ya. Dia berusaha, kata-kata berusaha di tempat ini, di ayat ini teman-teman, itu lebih dari yang lain gitu ya. Usaha yang dilakukan Sakeus itu lebih dari yang lain sampai dia menek uwit, sampai dia naik pohon. Kenapa? Dia berusaha kepingin ketemu sama Yesus. Dia sudah berubah apa enggak anak-anak? Teman-teman. Apakah dia sudah jadi baik waktu itu? Kan enggak. Dia masih jadi pengkhianat, dia suka malaki orang, sombong mungkin karena dia orang kaya gitu ya. Kan enggak, dia masih tetap, tapi dia berusaha kepingin ketemu berjumpa sama Tuhan. Itu loh yang menarik perhatiannya Tuhan Yesus. Karena ngomong sama kalian semua, Tuhan enggak tertarik dengan pelayananmu di mimbar. Gitu ya. Tuhan enggak tertarik dengan skillfulmu. Tuhan enggak tertarik dengan istilahnya lobbymu atau gimana, pokoknya kamu anaknya siapa, anak siapa aku disuruh pelayanan atau gimana, diagung-agung. Enggak teman-teman, Tuhan itu melihat kesungguhan kita itu kepingin ketemu Tuhan kita itu ya apa gitu loh. Kamu ke gereja itu kepingin ketemu aku atau yang lain? Kamu kepingin ketemu di gereja, kepingin ketemu berkatnya Tuhan, mukjizatnya Tuhan, diubah sama Tuhan. Salah teman-teman. Kamu kepingin ketemu Tuhan, tok titik, wes gak ada yang lain. Caranya gimana ketika kau nyanyi sama Tuhan gitu ya. Tuhan kau baik, sungguh baik kau Yesus. Kamu bisa merasakan tenang, makasih. Kamu gak minta-minta sama Tuhan. Kamu hanya kepingin ketemu Tuhan. Makanya kenapa sih kok gambar-gambar orang menyembah, orang memuji kok cuma harus kayak gini? Harus kayak istilahnya pasrah sama Tuhan. Kenapa? Itu tanda orang benar-benar kepingin ketemu, berusaha ketemu sama Tuhan. Jangan kita tuh ke gereja itu kalah sama situasi, apalagi sama gadget kita teman-teman. Kalah sama gadget kita fokus sama gadget kita fokus sama teman kiri kanan kita fokus sama orang tua kita gak fokus sama Tuhan. Setelah waktu 1,5 jam fokus tuh sama Tuhan, itu namanya berusaha berjumpa sama Tuhan, kayak Sakeus. Next slide. Kenapa Sakeus jadi prioritasnya Tuhan? Karena pertama, Sakeus itu kepo akan Tuhan. Nah ini, apakah kalian kepo sama Tuhan teman-teman? Apa kalian kepo sama kepo-kepo yang lain gitu ya? Apa kalian tuh di tempat ini siapa yang suka scrolling? Angkat tangan. Jujur aja enggak apa-apa kok. Karena juga suka scrolling kok. IG gitu ya, TikTok, apalagi? Scrolling apa lagi? WhatsApp gitu. Siapa? Angkat tangan yang suka scrolling. Jujur aja enggak apa-apa. Oh, tak syuting. Oh, semua suka scrolling. Gitu ya. Teman-teman, orang-orang yang suka scrolling itu normal sih gitu ya. Apalagi sekarang nuansa Gen Z gitu ya. Wah, Gen Z itu seneng menyendiri tapi otaknya berjalan gitu ya. Kalian suka scrolling, itu artinya kalian kepo, kepingin tahu. Sakeus pun sama, waktu itu dia scrolling Tuhan dengan caranya dia. Scrollingnya apa? Menek wit, naik pohon. Supaya apa? Dia kepingin tahu apa yang dilakukan Tuhan. Orang scrolling kan kayak gitu, kepingin tahu, oh ini artisnya siapa, oh ini siapa, temennya siapa, lagi ngapain gitu ya. Kepo. Ayo budaya-budayamu ini, Gen Z ini, ayo diubah yuk, kita juga kepo sama Tuhan. Kita kepingin tahu sama Tuhan, kita kepingin deket sama Tuhan. Di Lukas 19 ayat 3 ini katakan apa? Dia berusaha ngepoin Tuhan. Lah apa ya Yesus itu ya? Walah ternyata Yesus itu berjanggut gitu. Ternyata kulitnya ku setengah-setengah langsep. Jadi Sakeus punya wawasan yang baru tentang Yesus. Sudah berubah enggak teman-teman Sakeus waktu itu? Belum.
Masih belum berubah. Kenapa Sakeus jadi perhatiannya Tuhan Yesus? Yang pertama, Sakeus itu kepo akan Tuhan. Karena rindu anak Youth GSPD Jombang yang di rumah-rumah juga. Kamu kepo sama Tuhan. Kepingin ngerti Tuhan. Kepingin tahu piye sih Tuhan. Kepingin merasakan piye sih rasanya dekat sama Tuhan. Karena percaya, kalau kalian berusaha mendekati Tuhan, Tuhan tuh ngerti, langsung moro sama kamu. Moro apa ya? Datang sama kamu. Karena apa? Pribadi Tuhan adalah pribadi yang santun. Yang kedua, cepet aja. Kenapa Sakeus jadi prioritasnya Tuhan? Karena Sakeus itu PDKT sama Tuhan. Nah ini, selain kepo dia juga PDKT sama Tuhan. Mendekati Tuhan, nyideki Tuhan gimana pun caranya. Lukas 19 ayat keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Berlari mendahului orang banyak. Wong cilik ndek melayu. Di antara orang-orang yang tinggi-tinggi luar dia gitu ya. Lalu memanjat pohon ara. Dia berusaha mendekati Tuhan. Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan itu tidak berusaha mendekati Tuhan. Kita berusaha mendekati gereja besar. Kita berusaha mendekati gereja yang musiknya enak. Kita mendekati gereja yang WL-nya wah keren. Kita mendekati tempat-tempat yang nyaman. Bertobat teman-teman. Dimanapun kalian berada. Semua gereja di dunia ini, bahkan di kota Jombang sekalipun, itu sama menyembah Yesus. Ayo, atmosfernya diubah. Aku enggak mau cari place gitu ya. Aku enggak kepingin cari comfort zone, tempat yang enak, tapi aku pengen ketemu Tuhan. Dimanapun aku bisa menemui Tuhan, akan aku cari tempat itu. Kamu mendekati Tuhan. Close to Jesus, jangan yang lain. Ingat, ketika kamu berusaha mendekati Tuhan, ada oknum yang enggak suka sama kamu. Oknum itu, iblis itu akan mencari kelemahanmu teman-teman. Apa kelemahanmu? Oh kamu mangkelan, wah ketika kamu sudah datang ke tempat ini, oh nyaman tempat ini, kamu akan dibuat mangkel. Gitu ya. Karena apa? Oknum ini tidak suka kamu dekat sama Tuhan. Kamu dilikidik sama iblis, pakai cara yang macam-macam supaya kamu gak kerasan. Akhirnya apa teman-teman? Kamu menjauh lagi sama Tuhan. Karena pesan buat kalian, apapun yang terjadi, kamu dihina, kamu disepelekan, kamu gak diperhatikan sekalipun, kamu di nomor 2 kan gitu ya, kamu gak digatekno, gak peduli, tujuanmu ke gereja apa? I want meet with Jesus. Amin. Karena gak pernah apa istilahnya mengeluh gitu ya. Karena kalau sudah melayani anak muda hampir 22 tahun gitu ya. Mungkin pelayanan Kak Ron hampir sama dengan Bapak Gembala, cuma Bapak Gembala punya karunia menggembalakan, Kak Ron suka menginjil. Kak Ron hampir 22 tahun, mungkin 25 tahun teman-teman melayani anak muda, Kak Ron gak pernah bosan ketemu anak-anak SMP, SMA, kuliah. Kenapa? Kak Ron rindu, mereka berubah semua, mereka lebih cinta sama Tuhan. Banyak orang kadang-kadang gak memperhatikan gitu ya, gak tekno bahasa Jombangnya, Kak Ron tetap. Kenapa? Karena kepingin mendekati Tuhan. Aku kepingin PDKT sama Tuhan. Dengan melayani jiwa-jiwa yang anak-anak muda. Ayo Youth GSP di Jombang sama online. Fokus kita dirubah, mindset kita, atmosfer kita dirubah. Aku mau mendekati Tuhan apapun yang terjadi. Yang ketiga, cepat aja. Kenapa kok Sakeus jadi prioritasnya Tuhan? Dia respect akan Tuhan. Lukas 19 ayat ke-6. Tetap di Lukas 19 teman-teman ya. Yeriko masuk ke Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Teman-teman, di ayat ke-5. Coba kita baca yuk. Ayat ke-5. Ketika Yesus sampai di tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakeus segera turun. Sakeus segera turun. Itu artinya apa teman-teman? Karena mau tanya tuh sama kalian.
dari ribuan orang yang ada di kota Yeriko, kenapa kok Yesus tahu? Dia menyebut, mana tuh ayatnya? Nah, Zakius, muduno, turuno, Zakius. Kok ngerti Yesus nama Zakius? Apa dia kenal sama Zakius? Enggak kenal, teman-teman. Kenapa kok bisa Tuhan Yesus ngerti itu namanya Zakius? Kan dia Tuhan dan Allah. Kenapa kok Yesus itu tertuju sama Zakius? Karena Zakius itu kepo sama Tuhan. Dia berusaha maksimal melebihi orang-orang sekitar. Roh Tuhan itu kroso, gitu ya. Karena dia Tuhan. Seperti seorang wanita, teman-teman, yang mengalami pendarahan, gitu ya. Ribuan orang banyak pingin kesembuhan ketika Yesus datang, gitu ya. Terus ibu ini mungkin sakit pendarahan kepingin sembuh gitu ya. Musuhnya banyak orang suka sakit KB mungkin, gak pendarahan toh, ono sing tetilen toh opo gitu ya. Kepingin disembuhkan Yesus. Karena ngomong teman-teman, di Alkitab berkata apa? Ketika ibu ini berusaha menjamah jubah Yesus dengan sungguh-sungguh, teman-teman, respon teman-teman. Yesus itu kroso sama ibu itu toh, yang lain gak kroso. Dia ngomong ada kuasa yang keluar dari aku. Siapakah dia? Gitu ya. Buat siapa cari itu dia? Ternyata ibu yang pendarahan 12 tahun ini. Dia berusaha, orang-orang yang berusaha itu bisa menarik perhatiannya Tuhan. Anak-anak muda Youth GSPD Jombang maupun oleh kamu berusaha dekat sama Tuhan, berusaha kepo sama Tuhan. Tuhan itu teman-teman kroso gitu. Wah, ini arek iki beda ya dengan yang lain. Anak ini beda dengan yang lain. Tidak peduli siapa kalian. Oh kerasa, anak ini sungguh-sungguh ke gereja, beneran ke gereja, gak disorong-sorong orang tuanya. Tidak karena A, B, dan C, dia benar-benar kepingin ketemu aku. Wah kuasa Tuhan tuh sama. Yesus lihat Zakius tuh moro-moro, delok Zakius, keren tuh. Waktu itu mungkin orang kok ngerti Yesus nama Zakius. Zakius mungkin yang dipanggil namanya, wah mungkin berbangga gitu ya. Contoh nih di gereja GSPD yang banyak jemaatnya ini, tiba-tiba Bapak Gembala itu ngomong ke siapa ya, ke Audrey gitu ya. Audrey gitu, ini anak yang luar biasa. Pasti waktu itu Kak Roh percaya teman-teman, hatinya Audrey itu wah berbangga-bangga. Kenapa? Namanya disebut. Sela, kamu luar biasa. Oh, ketika disebut, kalau percaya Sela waktu disebut namanya hatinya berbunga-bunga. Senang gitu ya. Kenapa disebut sama Bapak Gembala yang di depan ribuan, ratusan orang gitu ya. Zakius waktu itu disebut namanya Zakius, segera turun. Wah, dia langsung berbunga-bunga, dia respon sama Tuhan. Karena mau ngomong sama kalian semua di gereja mau online. Ketika kamu berusaha sama Tuhan, kepo sama Tuhan, Tuhan tuh nyebut namamu. Tuhan, hei kamu, bertobat. Hei kamu tak sayangi. Kenapa aku gak dengar karena kamu belum sepenuhnya hidupmu serahkan sama Tuhan. Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu kan mendengar Tuhan, terima kasih. Zakius waktu itu langsung respon teman-teman, aku dipanggil namaku sama Tuhan. Wah, dia senang. Dia langsung apa? Ayat ke-6 kita baca sama-sama. Lalu Zakius segera, langsung dia nggak cuma turun, tapi dia segera turun dan menerima Yesus. Hore, aku diceluk sama Yesus. Zakius senang teman-teman. Dan ketika waktu itu perjumpaan pertama itu, Zakius berubah hidupnya. Orang yang jahat itu berubah. Yang keempat, dia berubah karena Tuhan. Orang yang berjumpa sama Tuhan pasti berubah. Orang yang berjumpa sama Yesus langsung pasti berubah. Lukas 19 ayat bukan keliru tuh. Lukas 19 ayat ke-8 gitu ya. Kalau salah tulis ya. Lukas 19 ayat ke-8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Jadi setelah Zakius disuruh turun teman-teman, Yesus kan ngomong, Zakius mudono, aku kepingin nang omahmu le. Akhirnya apa teman-teman? Zakius senang sukacita turun, diajaklah Yesus makan di rumahnya Zakius.
Dan waktu diajak perjamuan makan sama Sakius, orang-orang Yahudi, orang Ibrani itu ngomong, Yesus mangan karo pengkhianat, Yesus mangan sama orang-orang jahat, orang jahat, jijik gitu ya. Orang Yahudi kan suka menghakimi. Kamu suka teman sama iki ya nakal, kamu suka teman sama ini ya. Kotor najis, papai gak kena, najis, mamai kayak gini. Kadang-kadang orang sekeliling kita tuh ngelok-ngelok, kamu sopo, kamu Jowo, kamu Wana, kamu Tenglang, kamu Cino. Orang Yahudi kayak ngono teman-teman. Sopo kon, kon kere, kon soge. Kamu siapa? Kamu anaknya orang biasa, aku anaknya majelis, anaknya diaken. Orang Yahudi sukanya apa? Menghakimi. Orang Yahudi sukanya ngelono. Yesus apa mangan ambek wong dosa iku? Jahat lho iku. Setelah makan gitu teman-teman, Sakius yang punya tabiat yang buruk, suka malaki orang gitu ya, suka menyiksa orang, suka meras kekayaannya orang. Ketika dia berjumpa sama Tuhan, dia berubah. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, mungkin dia ngomong dengan nangis. Kenapa dia sudah berjumpa sama Tuhan? Dia ngomong, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kumbalikan 4 kali lipat Tuhan. Tak kayak kabeh wis. Karena aku sudah ketemu sama Engkau. Artinya apa teman-teman? Orang yang sudah bertemu sama Tuhan, dia pasti berubah. Karakternya berubah. Kalau percaya Sakius sudah enggak seperti Sakius yang lama lagi. Sakius enggak jadi orang yang jahat, yang tegoan, suka meres atau apapun juga. Tapi Sakius berubah. Tadinya serakah, sekarang memberikan setengah hartanya. Tadinya jahat terhadap orang miskin, dia punya belas kasihan. Tadinya kasar, keras gitu ya. Ketika ketemu Tuhan, dia jadi peduli dan care sama orang. Tak kasih no, wes tak kasih no, aku salah. Waktu dia belum ketemu sama Tuhan, dia mementingkan dirinya, memperkaya dirinya. Tapi ketika ketemu sama Tuhan, dia suka memberi, suka ngasih. Itu orang yang berjumpa sama Tuhan. Karena kembalikan buat kalian. Kalian sudah kenal Tuhan berapa tahun? Kalian sudah ikut Tuhan berapa tahun? Apalagi engkau sudah melayani Tuhan sudah berapa tahun? Sudahkah kamu meet Jesus? Sudahkah karaktermu itu berubah? Yang suka comel, you know comel? Suka bantah. Yang suka tidak mendengarkan omongan orang tua atau siapapun gitu ya. Kamu masih tetap kayak gitu. Lah kamu itu ke gereja ketemu Tuhan apa ketemu demit? Hello. Kalau kamu ke gereja ketemu Tuhan berubah sifatmu. Kamu suka meso gitu ya. Ketemu Tuhan sudah, loh kok meso? Berubah. Masuk kamu jadi Sakius lama. Kamu gak mau jadi Sakius baru. Kamu gak punya unggah-ungguh, you know unggah-ungguh? Kamu gak punya tata krama gitu ya. Sama yang tua, sama yang muda, kamu gak punya tata krama. Gak punya kulonuwon bahasa Jawanya. Bahasa Mandarinnya kamu gak ada uho sama orang tua. Kamu gak sopan. Loh, kamu ke gereja bahkan melayani. Lesin kamu ketemu itu siapa di gereja teman-teman? Tanda tanya besar. Anak-anak muda yang gak mau berubah. Ke gereja kamu ketemu Tuhan atau ketemu hantu balikannya. Halo. Loh Kak Ronald di gereja kan suci. Oh kata siapa? Iblis ada di sini? Ada. Iblis gak takut dengan bangunan gini. Karena mau ngomong buat kalian, iblis gak takut sama salib. Kamu cuma dibodoh-bodoh sama film, gitu ya, gitu. Gak takut sama benda namanya salib, gak takut Tuhan itu, iblis itu. Wong iblis itu deket sama Yesus. Iblis itu ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus. Gaya apa salib, apalagi pakai apa bawang gitu ya. Apalagi pakai yang kayak kalung gitu ada salibnya gitu. Gak takut iblis.
Terus habis gitu ditaruh di kepalanya, wah terus terbakar gitu. Enggak ada ceritanya kayak gitu. Iblis itu cuma takut sama kita yang takut sama Tuhan. Katakan amin. Itu toh. Enggak bisa, iblis itu enggak takut dengan pernik-pernik kayak gitu teman-teman. Ayo kembali atmosfernya kita. Kalau kita ke gereja kepingin ketemu sama Tuhan, kepingin berjumpa sama Tuhan, kuasa-kuasa yang lain tidak akan dekat sama kalian. Mazmur 34 ayat 8 dikatakan apa? Malaikat Tuhan berkeliling di sekeliling kalian, jaga kalian. Karena apa? Kamu kepingin berjumpa sama Tuhan. Kamu kepingin istilahnya dekat sama Tuhan. Seperti Zakius. Sifatmu yang jahat, yang bukan dari surga. Karena percaya, kamu diciptakan itu perfect. Sempurna. Tapi sama iblis dikasih bumbu-bumbu jahat. Ketika kamu mau berdekat sama Tuhan, berjumpa sama Tuhan, bumbu-bumbu si jahat itu akan hilang secara otomatis. Amin teman-teman. Ada perubahan. Orang akan lihat, oh kamu berubah yang sekarang ya. Kalau kamu berubah teman-teman, ayat yang terakhir Zakaria 8 ayat 23. Kalau kamu mau berubah, kamu mau jadi berkat teman-teman. Ubah dirimu dulu. Ubah karaktermu dulu. Caranya gimana? Karena dekat sama Tuhan. Zakaria 8 ayat 23. Ketika kita sudah dirubah, orang-orang di dunia itu akan lihat kamu. Kamu baik ya. Kamu mau kemana? Aku tak melok. Ada Zakaria 8 ayat 23. Aku mau kamu kemanapun aku akan ikut. Kemanapun kau pergi, aku melok. Begini firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat puncak jubah seorang Yahudi, gitu ya. Kita adalah Yahudi rohani. Kita adalah yang dicangkokkan melalui kematian Tuhan Yesus. Akan memegang, tak terjemahkan bahasa kita aja. Dari bahasa akan memegang kuat puncak jubah kalian dan berkata ngomong gini, kami mau pergi menyertai kamu, aku melok kamu. Soalnya aku mendengar bahwa Tuhan menyertai kamu. Orang akan dekat sama kalian, kamu kok enak ya. Itu tanda orang-orang yang sudah berjumpa sama Tuhan dan hidupnya berubah. Kalau anak muda belum berubah, kamu dekat sama teman-teman, wah aku mau ambil kayak jijik iya iki, omongannya kotor, sikap elek. Berarti kamu belum berjumpa sama Tuhan. Ayo malam ini kita belajar ubah atmosfer kita. Kita datang ke gereja, kita kepingin ketemu sama Tuhan. Just it, titik, gak ada yang lain. Kita ke gereja, kita ibadah, kepingin merasakan Tuhan. Kita kepo sama Tuhan, kita ingin mendekati Tuhan. Kita respon sama Tuhan, supaya apa? Hidup kita berubah. Pejamkan mata kita buat Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuja, ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
engkau yang kepingin berjumpa sama Tuhan. Jangan pedulikan situasimu teman-teman. Mari sembah Dia, agungkan Dia, puji buat Dia. Amin, amin, amin. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Oh Jesus, ku kagum Engkau Tuhan. Kau layak kami tinggikan. Oh, ku kagum Engkau. Mari bangkit bersama-sama yuk. Angkat tanganmu buat Tuhan. Katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Mari berkarya buat kami Tuhan. Ubah hati kami, ubah karakter kami, ubah atmosfer kami jadi yang lebih baik. Syik abada kamara. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus, we love you. We love you, Lord. Jesus. Abada kamara, ubah karakter kami Tuhan, ubah atmosfer kami. Kami mau datang ke gereja, kami kepingin berjumpa dengan Engkau. Nothing else Tuhan, tidak ada yang lain. Kami tetap kepingin rindu merasakan Engkau di gereja. Kami gak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Kami mau belajar, kami mau berusaha mendekati Engkau seperti Sakius. Terima kasih Bapak. Materaikan firman-Mu malam hari ini. Kami percaya kami menjadi anak muda yang lebih baik lagi. Yang di rumah-rumah Engkau ubah karakter mereka, ubah cara pandang mereka dan atmosfer mereka jadi anak muda yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Kami serahkan segala yang dalam tangan. Firman-Mu bekerja ketika kami keluar dari gereja ini, di rumah kami, sekolah kami, dan aktivitas kami. Terima kasih Bapak. Kami akan berikan persembahan. Berkati kami semua, berkati papa mama kami, berkati kami yang sudah bekerja. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Puji Tuhan. Teman-teman, besok ibadah raya pertama disertai perjamuan suci. Ayo beribadah, tidak hanya ibadah yud saja, kan ibadah juga umum. Siapkan hati kita buat perjamuan suci besok. Oke teman-teman ya.